Sejak kejadian dimimpin anak kecil cewek itu, badanku sekarang gampang pegel. Apalagi kalau pas bangun tidur. Harusnya yang namanya bangun tidur itu badan kita langsung seger dong. Tapi ini aneh. Badanku itu kayak gendong beras karung seharian. Pegel banget tau. Bahkan 2 hari yang lalu aku tidur selama 10 jam lebih. Tapi saat bangun tetep aja pegel. Bingung loh aku jadinya. Apa coba yang sebenarnya aku alamin? Kenapa semuanya jadi aneh begini? Pokoknya habis kejadian pingsan di rumah ayah Narti itu, ada aja kejadian baru yang aku alamin sehari-hari. Yang selalu dimimpin anak cewek, dapat kiriman setangkai bunga kering, dan sekarang udah 3 harian badanku selalu pegel-pegel. Ada apa coba ini? Kayaknya aku harus mencari jawaban deh. Kalau enggak, aku bisa depresi berat. Tapi aku harus mulai dari mana? Oh, iya. Aku akan cari tahu tentang bunga kering itu dulu. Tapi kemana coba aku cari taunya? Masa aku mesti datang ke kantor pengiriman paket sih? Kan gak lucu. Sebentar deh. Kayaknya aku harus muter otak dulu. Narti. Iya Narti. Aku akan mulai dari rumah ayah Narti. Kan kejadianku berawal dari situ. Baiklah, aku mandi dulu sekarang. Mumpung hari ini gak ada kegiatan lain, aku bisa punya banyak waktu untuk menggali informasi dari ayah Narti. Siapa tahu ini semua ada kaitannya dengan kematian Narti. Tadinya, aku ingin dianterin sama Mas Wawan. Tapi, aku jadi ingat kalau hari ini dia sedang tugas keluar kota untuk mengantar pesanan kursi Jepara. Makanya aku langsung aja ke rumah ayah Narti. Ya kebetulan bapak lagi gak pakai motor. Sepanjang perjalanan menuju rumah ayah Narti, aku ngerasain roda motorku tidak stabil. Agak goyang. Dan aku yakin ban belakang kurang angin nih pasti. Itu sebabnya ketika melihat tempat tambal ban, aku langsung berhenti di sana. Aku berniat menambah angin buat ban motorku. Namun saat pemilik tambal ban itu memeriksa, dia bingung. Yang mana yang mau ditambah angin? Tanyanya sambil terus memeriksa kedua ban motorku. Aku agak kesal dong dengan pertanyaan tukang ban itu. Ya menurutku itu sebuah pertanyaan konyol. Tentu saja ban yang kelihatan agak kempes dong yang diisi angin. Aku kesal dan mulai ikut memeriksa roda motorku. Sekarang gantian aku yang ikut bingung. Ketika kulihat kedua ban motorku masih dalam kondisi normal, bahkan di bagian belakang terlihat masih kokoh. Tapi karena gak yakin, aku pencet tuh bannya dengan sekuat tenagaku. Tetap kokoh. Tidak kempes sama sekali. Kok aneh ya? Loh, kok tadi waktu aku naikin kayak terasa kempes gitu ya? Kataku sambil terus memencet ban. Tukang ban itu tersenyum kecil sambil menyeringai. Dan dari mulutnya keluar kata-kata yang bikin aku kesel banget. Yang naikin babon sih, jadi motornya goyang. Spontan aku melotot ke dia. Karena tukang tambal ban itu sudah ngatain aku babon. Kalau di daerahku ini, istilah babon itu julukan perempuan yang dewasa dan pengalaman mempunyai anak. Gila kali ya, masih perawan begini dikatain babon. Sial betul nih tukang tambal ban. Dengan ketus aku tanya ke dia. Jadi ongkosnya berapa mas? Masih dengan muka ngeselin dia jawab dengan seenaknya lagi. Lah, uang motornya gak diapa-apain kok dipakein tarif loh. Ya aku jadi malu hati dong dia jawabnya begitu. Lantas dengan perasaan grogi aku segera menyalakan motor. Ya udah mas kalau gitu. Ngatur suwun je, pamitku. Dia pun membalas dengan senyum, agak berbau genit gitu deh. Iyo Cah Ayu. Tanpa basa-basi lagi, aku segera cabut meninggalkan tempat tambal ban itu. Sepanjang perjalanan aku menggerutu. Aneh tuh orang. Ngeselin, tapi baik juga. Bayangin aja, kan
dia udah capek-capek ngeliatin kondisi motorku. Itu artinya dia udah bekerja. Kontradiksi banget kepribadian tukang tambal ban itu. Baik hati, tapi juga genit. Namun di sisi lain, pikiranku terganggu dengan laju motorku ini. Terasa banget goyangnya. Tapi tadi waktu diperiksa, gak ada yang kempes. Apa mungkin motor ini terasa goyang karena ada bagian lain yang butuh diperbarui? Semoga aja memang begitu deh. Tak terasa aku sudah hampir sampai di tempat kediaman Ayah Narti. Dari jalan utama aku mulai masuk ke jalan kecil. Dari jalan beraspal sekarang jalanan tanah. Di sini terasa goyang banget motorku. Semakin mengurangi kecepatan, semakin terasa berat motor ini. Tapi itu pilihan terbaik. Daripada aku paksain, nanti malah jatuh kan. Walaupun pelan, akhirnya aku sampai juga di rumah Ayah Narti. Aku parkir di samping rumah, lalu bergegas menuju depan rumah. Setelah melepas ikatan sepatu sandalku, aku berdiri sambil mengetuk pintu teras rumah. Tok tok tok. Kula nuwun. Tok tok. Tok tok tok. Kula nuwun. Ku ulang beberapa kali memberi salam. Mungkin saja orangnya lagi tidur, tapi sia-sia. Gak ada respon lagi. Atau mungkin Ayah Narti pergi ke ladang mungkin. Lebih baik aku menunggu saja deh. Kebetulan di samping teras ada bangku. Aku pun menuju ke samping teras, lalu duduk sambil menyelonjorkan kedua kakiku. Lumayan lelah mengendarai motor tadi. Karena hari ini pikiranku dipaksa berkonsentrasi untuk menuju kemari. Udara siang ini sejuk banget di sini. Angin yang menghembus di antara pohon-pohon cemara itu melahirkan suara gemertak ranting-ranting yang saling bergesekan. Kayak lagi direlaksasi otakku. Rileks betul. Fresh jadinya. Pantas aja orang yang lama tinggal di alam seperti ini kecenderungan tenang menjalani hidup. Tapi ketika mendengar suara pintu ditutup, spontan aku menengok ke arah sumber bunyi itu. Dan aku sempat shock sebentar, karena ternyata asal suara itu dari kamar mandi di sebelah rumah. Jreng! Tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aku jadi ingat kejadian malam itu, malam saat aku pingsan. Namun suasana risau segera kuatasi. Logikaku menguatkan kesadaranku. Tidak mungkin setan keluyuran siang hari. Konon kan mereka keluarnya malam hari, abis maghrib sampai sebelum subuh. Benar dugaanku. Pintu itu tertutup sendiri karena hembusan angin. Selanjutnya aku gak peduli lagi dengan suara pintu itu. Lebih baik aku selfie aja, biar gak mikir aneh-aneh lagi kan. Lalu aku mengeluarkan HP dari tas kecil, kemudian mencari tempat yang kira-kira bagus untuk berpose. Tapi aku yang kebingungan. Semuanya keren. Ya udahlah, daripada bingung, mending langsung eksekusi. Namun saat lagi ngepasin posisi aku dengan background di belakang, aku merasa ada seseorang yang sedang mengintip di belakangku. Aku refleks berpaling ke belakang. Aku memandangi satu persatu pohon cemara yang di belakang, tapi gak ada apa-apa. Aku lihat kembali ke kamera, juga gak ada apa-apa. Ya udah, aku lanjut selfie-selfie aja. Entah berapa kali aku ambil foto selfie, sampai gak menyadari kalau ada orang yang lagi memperhatikanku. Nak Yani? Panggil orang itu. Aku langsung menengok dan hatiku lega. Ternyata yang memanggilku ayahnya Narti. Pak Maman namanya. Ternyata beliau gak sendirian. Seorang yang lebih tua berdiri tepat di belakang Pak Maman. Raut wajah temannya itu sepertinya sedang keheranan melihatku. Mungkin dia bingung, kok siang-siang begini ada gadis nyamperin Pak Maman? Loh, kok sendirian? Mana Wawan? Tanyanya kembali. Iya Pak, aku sendirian. Mas Wawan lagi ada pekerjaan. Jawabku sambil memasukkan handphone ke dalam tas.
Pak Maman langsung mengajak aku masuk ke dalam rumah. Beliau membuka pintu teras, diikuti oleh temannya yang sepertinya enggan banget menatapku. Aku juga cuek dong, lagian gak kenal ini. Silahkan duduk dulu Nak Yani. Saya mau ke dalam dulu sebentar, pinta Pak Maman padaku. Lalu berkata pada temannya, sampean temenin Nak Yani ya, sambil nunggu aku bikin teh anget. Lelaki tua itu menganggukkan kepala, namun pandangan matanya ke arahku. Aku jadi gak nyaman diliatin kayak gitu. Ngelihatnya kayak gak suka gitu. Tapi keburu Pak Maman mengenalkan temannya kepadaku. Mungkin dia tahu perasaanku. Nak Yani, ini Pak Projo tinggal di balik bukit Cemoro itu. Nah, sekarang kalian ngobrol dulu ya. Lalu Ayah Narti masuk ke dalam rumah. Tinggal kami berdua di teras rumah itu. Tidak ada obrolan sama sekali. Lagian aku kan paling susah untuk basa-basi. Apalagi Pak Projo itu kayaknya kurang bersahabat deh. Kelihatan dari tatapan matanya tadi padaku. Sekarang aku perhatiin, dia juga malah membelakangi aku. Aneh banget orang tua ini. Ya udah, aku bodo amat aja lah. Anggap aja aku ini lagi sendirian di teras ini. Untuk beberapa saat, aku canggung dengan suasana saat ini. Ditemenin orang tua yang enggak aku kenal sama sekali. Untuk menghilangkan kecanggungan itu, aku mending buka HP aja lah. Tapi baru aja tanganku merogoh tas, tiba-tiba Pak Projo berdiri dan menjauh dariku. Aku bengong dong, apalagi posisinya dia masih membelakangiku. Sekarang apalagi? Dia berjalan mondar-mandir, masih dengan posisi yang sama, membelakangiku. Otomatis aku jadi penasaran dong. Ngapain coba jalan mondar-mandir begitu? Dari jalannya aja kayak orang gelisah begitu. Bahkan nafasnya yang gak teratur itu juga sesekali terdengar. Aku jadi ikut gelisah deh. Ya bukan apa-apa, aku cuma khawatir aja dengan orang tua ini. Kalau kenapa-napa coba. Untung aja Pak Maman keburu muncul lagi. Jadi aku gak keburu ketakutan. Namun ternyata dugaanku salah. Yang tadinya suasana mereda dengan munculnya Ayah Narti, tetapi enggak loh. Pak Projo tiba-tiba saja pamit pulang. Karena ngomongnya pelan banget dan pakai bahasa Jawa halus, saat berpamitan dengan Ayah Narti itu, yang aku dengar dan pahami cuma dialog, "Wis kasep man, wis kasep ki." Itu pun saat mengucapkan kalimat "wis kasep" itu. Pandangan matanya ke arahku, tapi bukan melihat ke wajahku, melainkan ke pundak kiriku. Raut mukanya penuh ketakutan, kayak orang lagi ngeliat setan di siang hari. Apalagi saat dia keluar dari pintu teras itu juga begitu. Dia melihat ke arah pundak kiriku lagi. Dan kali ini aku lihat betul raut muka Pak Projo itu penuh ketakutan. Aku nengok ke pundak kiriku dong. Gak ada apa-apa. Ya memang sih saat di luar tadi pundakku terasa pegel. Sepeninggal perginya Pak Projo, kami berdua melanjutkan obrolan. Aku gak langsung menceritakan tujuan datang kemari. Soalnya kalau aku langsung ke pokok masalah, bisa jadi aku malah gak dapet info apa-apa dong. Iya kalau Ayah Narti berkenan. Kalau enggak, zong. Makanya aku mengawali obrolan dengan mempertanyakan perilaku Pak Projo barusan tadi. Dan menurut beliau, emang begitu tingkah laku temannya itu. Kadang gak terduga sikapnya. Dan gak ada yang tahu kenapa Pak Projo begitu. Kata Ayah Narti, sejak dia tinggal menyendiri di balik bukit Cemoro itu, kelakuannya aneh-aneh. Bahkan masyarakat seputar bukit menganggapnya bahwa Pak Projo itu setengah gila. Dan sebagian lagi menvonis karena Pak Projo itu udah ngawinin demit atau setan penunggu bukit Cemara itu. Ya namanya juga rumor.
Gak ada yang bisa mempertanggungjawabkan pernyataan itu. Ayah Narti juga bingung dengan ungkapan Pak Projo soal Wiskasep tadi. Pak Maman hanya menjelaskan bahwa pengertian istilah Wiskasep itu adalah sesuatu yang sudah terlanjur terjadi dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Itu pun dia juga gak tahu kenapa yang sudah terlanjur terjadi gak bisa diperbaiki. Katanya itu kebiasaan turun-menurun. Dalam hati, aku cuma mempertanyakan apakah itu berkaitan dengan aku. Soalnya, Pak Projo itu bertingkah aneh-aneh saat melihat ke arahku. Tapi aku gak mau menanyakan itu ke Ayah Narti. Lebih baik, aku mulai menjelaskan maksud tujuanku yang sebenarnya. Nah, di situ mulailah kuceritakan kejadian-kejadian yang aku alamin. Soal anak gadis remaja, kiriman paket setangkai bunga kering, dan gejala pegel-pegel di badan beberapa hari ini. Pak Maman gak tahu soal itu semua. Dan baru ini dia mendengar cerita kejadian seperti yang aku alami. Kata beliau, sepanjang hidup dia tinggal di Ungaran ini, gak pernah ada hal yang kayak aku alamin. Sementara Ayah Narti tidak pernah kemana-mana. Sejak lahir, dia mengabdi di kampungnya, Cemoro Sewu ini. Berarti baru aku dong yang mengalaminya. Terus aku mesti cari jawaban kemana lagi? Aku gak tahu lagi mesti gimana nih. Aku hanya memandangi Ayah Narti yang sedang memegang bunga kering yang aku keluarkan tadi dari tasku. Lalu dia sepertinya mengingat sesuatu. Lalu agak ragu, dia mengeluarkan pendapatnya. Kayaknya sih Pak Projo tahu soal bunga ini. Aku bengong dong. Pak Projo kan orangnya begitu. Loh, kok Bapak bisa berpendapat Pak Projo tahu, Pak? Pak Maman mencoba meyakinkanku. Waktu itu, beliau lagi butuh bantuan Pak Projo untuk nebang pohon. Dia lantas menemui temannya itu. Saat ditemuin, Pak Projo sedang santai di teras rumahnya. Selain cangkir teh di atas meja itu, terdapat bunga kering juga. Karena memang tujuannya untuk minta bantuan nebang pohon, makanya Ayah Narti gak menanyakan soal bunga itu. Bunga itu persis kayak gini, Nduk. Pak Maman meyakinkanku. Aku bingung karena memang agak ragu. Apa iya aku mesti mendapat jawaban itu dari Pak Projo? Saking penatnya aku memberi jawaban, badanku mulai merasakan pegel lagi. Kali ini pegelnya di kedua pundakku. Kayak ada orang dewasa berdiri di atas pundakku. Aku jadi lelah banget hari ini. Kalau begitu, lain waktu saja ya Pak, saya ke rumah Pak Projonya. Jawabku spontan. Ayah Narti pun paham. Lalu kami pun ngobrol ngalor ngidul. Yang intinya mengalihkan pikiran dari hal yang berbau mistis. Sampai akhirnya pamit pulang karena hari ini udah mulai sore. Takut malaman. Sampai rumah, aku langsung rebahan di kamar. Karena badanku lelahnya bukan main. Padahal badanku udah terasa lengketnya. Tapi bener deh, pegel badanku kali ini berasa banget. Jadi aku enggan untuk cuci tangan atau membasuh muka. Apalagi kalau diminta mandi, mending aku istirahat aja. Ya walaupun kata orang-orang tua, tidur menjelang maghrib itu tidak baik. Karena emang udah capek banget, aku milih tidur dong. Dan melupakan petuah itu. Tapi ternyata aku tak kabur kali ini. Sekitar tengah malam, tiba-tiba aku terbangun. Karena aku pengen pipis banget. Ya mau gak mau, aku ke kamar mandi walaupun badanku masih meninggalkan rasa pegel. Selesai pipis, aku langsung balik lagi masuk ke kamar. Dan langsung merebahkan tubuhku ke kasur. Aku gak bisa langsung tidur karena teringat kejadian di rumah Ayah Narti. Sambil meluk guling, aku memandangi langit-langit di kamarku. Tiba-tiba,
Aku teringat saat aku selfie-selfiean di sana. Badanku langsung seger lagi loh. Kebetulan tas aku juga masih di kasur itu. Aku bangun dan mengambil ponselku, lalu menyandarkan badanku di dinding kasur. Aku membuka galeri foto dan mengklik bagian kamera. Berderet foto terpajang ditampilkan. Namun kecil-kecil gambarnya, tidak terlalu kelihatan. Aku mengklik salah satu foto. Dan saat muncul di layar HP-ku, aku tersentak kaget dan menarik mundur kepalaku ke belakang, menjauh dari layar ponsel. Saat melihat hasil jepretanku siang tadi, selain aku yang ada di dalam foto itu, ada samar-samar sosok bayangan persis berada di belakangku. Bukan di belakang, tapi di punggungku. Kedua tangannya bergelayut di pundakku. Tentu saja aku penasaran. Langsung aku segera scroll ke foto-foto yang lain saat aku selfie tadi. Hah? Semuanya sama. Hasil foto itu aku sedang menggendong seseorang. Bukan. Ini mah bukan orang. Lalu karena penasaran, aku perjelas foto itu. Dan aku shock bukan main saat aku melihat hasilnya. Wajah yang tadinya samar-samar itu sekarang terlihat jelas. Jantungku berdetak dengan cepat. Ini gadis yang ada di dalam mimpiku kan? Sekarang gantian, pernapasanku yang mulai gak teratur, naik turun. Tapi kenapa wajahnya pucat begitu? Terus tatapan matanya. Refleks aku lempar ponsel itu. Entah mengenai apa, hanya bunyi prak. Terakhir aku dengar. Karena aku sudah keburu menutupi wajahku dengan bantal. Aku takut bukan main.